Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian ke-14 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Penawaran pun terus berlangsung, para hunter saling berlomba untuk mendapatkan buku tersebut. Hal itu tentu saja membuat ayah Muruksu semakin bertanya-tanya mengenai siapa Beming sebenarnya, dan bagaimana bisa ia mendapatkan item seperti itu. Di sisi lain, Kunsuan pun semakin dibuat emosi karena niatnya yang ingin mempermalukan Beming malah menjadi sebaliknya. Ia juga memarahi Kunan atas hal tersebut, sebab seharusnya Kunan sudah mengantisipasi hal itu dari awal. Berhubung penawaran sudah terlampau tinggi, ayah Muruksu pun terpaksa menghentikan pelelangan tersebut. Tindakannya itu tentu saja ditentang oleh sebagian besar hunter. Namun kegaduhan itu pun berhenti ketika Beming memutuskan untuk menjual buku tersebut kepada Ketua Lee dengan harga yang sangat murah. Entah apa yang sedang Beming rencanakan, tapi yang pasti, tindakannya tersebut membuat banyak orang kecewa, terutama Nona Liu yang merupakan rival dari Ketua Lee. Dan tidak hanya itu, para master juga tiba-tiba meninggalkan acara lelang tersebut begitu saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan tidak disangka, Kunsuan tiba-tiba menghampiri Beming dan langsung menawarkannya untuk bergabung bersama Day Hunter. Tapi tentu saja Beming menolak tawaran dari orang arogan tersebut. Tapi penolakan Beming tidak serta-merta membuat Kunsuan menyerah. Ia masih terus berusaha membujuk Beming dengan kata-kata manisnya. Dan sebelum pergi, Kunsuan berpesan kepada Beming untuk memikirkan ulang penawaran darinya. Tidak lama kemudian, Ketua Lee pun menghampiri Beming. Dengan wajah yang penuh kebingungan, ia lalu bertanya kenapa Beming malah menjual buku berharga tersebut kepada dirinya dengan harga yang sangat murah. Dan Beming pun menjelaskan alasannya, yang mana Beming merasa jika Ketua Lee memang layak untuk mendapatkan buku tersebut. Ketua Lee tentu saja sangat terharu melihat ketulusan Beming. Tapi walau begitu, dirinya tidak ingin menerima pemberian Beming begitu saja. Oleh sebab itu, Ketua Lee berjanji akan memberikan Beming jatah sebanyak 30% dari saham perusahaan miliknya. Tidak hanya itu saja, Ketua Lee juga memberikan sebuah pelukan hangat kepada Beming sebelum dirinya beranjak pergi. Sementara itu, Muruksu diam-diam ternyata sangat cemburu dengan Ketua Lee, sebab ia baru saja berkenalan dengan Beming, tapi sudah sedekat itu dengan Beming. Ucapan selamat juga datang dari ayah Muruksu. Tidak lupa dirinya juga meminta maaf kepada Beming atas sikapnya sebelumnya. Dan entah bagaimana, ayah Muruksu memiliki firasat jika putrinya tersebut sebenarnya menyimpan rasa terhadap Beming. Melihat bakat dan kemampuan Beming yang terus berkembang pesat, Muruksu pun sangat mengharapkan Beming untuk bergabung bersama dengan mereka. Tapi sayangnya, Beming belum bisa memberikan keputusan pada saat itu juga, sebab dirinya membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Di saat bersamaan, pandangan Beming tiba-tiba teralihkan kepada seorang wanita yang sebelumnya memenangkan lelang kalung Dragon Scale. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghampiri wanita tersebut dan berharap bisa mendapatkan informasi mengenai ras naga darinya. Dan tidak disangka, wanita tersebut juga memiliki sebuah tato naga, yang mengartikan jika dirinya memang memiliki hubungan dengan ras naga. Tapi sayangnya, wanita tersebut sudah lebih dulu pergi, karena ia tidak suka diikuti oleh para penjaga yang diutus oleh ayahnya. Beruntunglah Beming memiliki kemampuan untuk berlari cepat, sehingga ia bisa menyusul wanita tersebut. Namun kehadiran Beming tidak disambut dengan baik olehnya. Walau begitu, Beming tetap berusaha menjelaskan jika dirinya hanya bermaksud untuk meminjam kalung Dragon Scale. Si wanita pun bersedia menyerahkan kalung itu kepada Beming, asalkan Beming bisa mengalahkannya. Tapi belum sempat Beming menjawab, tiba-tiba terlihat sekelompok geng motor sedang mendekati mereka, dan berniat untuk menculik si wanita dengan tato naga tersebut. Dan yang mengejutkannya, geng motor tersebut mengatasnamakan Tengu sebagai tuan mereka. Hal tersebut tentu saja membuat Tengu sangat marah, sebab berani-beraninya mereka menggunakan nama Tengu untuk melakukan kejahatan. Tapi konyolnya, mereka semua bisa dihabisi dengan mudah oleh si wanita. Para berandal tersebut juga meneriaki si wanita dengan sebutan geng naga hitam. Seketika Beming pun teringat dengan sekelompok preman yang berurusan dengannya waktu di pet shop. Sementara itu, perkelahian pun masih terus berlanjut. Keadaan tersebut membuat salah seorang dari berandal itu terpaksa menggunakan kekuatan iblisnya untuk menghadapi si wanita.
Tengu yang menyaksikan hal tersebut tentu saja sangat heran, sebab bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa memiliki kekuatan iblis, meskipun kekuatan itu tidak murni. Dan si wanita nampak cukup kewalahan menghadapi manusia serigala tersebut, karena kini perbedaan kekuatan mereka cukup jauh. Menyadari hal itu, si wanita pun langsung mengambil sebuah pil dan kemudian segera menelannya. Dan secara mengejutkan, pil tersebut ternyata berfungsi untuk mengaktifkan kekuatan iblis naga miliknya, persis seperti yang dilakukan oleh si manusia serigala. Tapi perbedaannya, Tengu bisa merasakan jika wanita tersebut bukan hanya iblis biasa, melainkan separuh dewa. Tengu pun berasumsi jika pil yang wanita itu telan sebelumnya berisikan darah naga. Hal tersebut pun membuka kemungkinan jika si wanita memiliki hubungan dengan para dewa naga. Mendengar hal itu, Beming lantas berniat ingin terlibat dalam pertarungan itu dan mengalahkan si wanita. Sebab Beming sangat yakin jika wanita tersebut bisa menjadi jalan baginya untuk menemukan si pembunuh ibunya. Dengan kekuatan setengah dewa, si wanita tentu saja bisa mengalahkan manusia serigala dengan sangat mudah. Serangan yang bertubi-tubi yang ia kerahkan membuat manusia serigala tidak mampu lagi untuk bangkit. Namun hal tersebut tidak membuat manusia serigala menyerah. Dengan keadaan yang hampir sekarat, dirinya masih berusaha untuk melawan si wanita. Hal itu tentu saja membuat si wanita sangat geram. Dengan penuh amarah, si wanita kemudian mengeluarkan kekuatan naganya untuk menghabisi geng tersebut. Tapi beruntunglah, Beming memutuskan untuk ikut terlibat. Dan dengan sangat mudah, Beming berhasil menyerap seluruh kekuatan naga yang dikeluarkan oleh si wanita. Sontak si wanita pun sangat terkejut. Ia kemudian menyadari jika Beming bukanlah manusia biasa, sebab bahkan iblis sekalipun tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Beming kemudian meminta si wanita untuk segera melepas kekuatan naga miliknya. Sebab jika tidak, maka kekuatan tersebut akan merenggut nyawa si wanita secara perlahan. Sementara itu, manusia serigala yang melihat ada kesempatan kemudian berusaha untuk menyerang si wanita sekali lagi, sebab ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Para anggota geng yang lain segera menyadari jika ketua mereka tersebut sedang dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Mereka pun memohon pertolongan Beming untuk menyadarkannya, sebab mereka tidak ingin nyawa sang ketua terancam. Beming pun cukup kagum dengan kesetiaan para anggota geng tersebut. Tanpa menunggu lagi, Beming lalu berjalan ke arah manusia serigala dan kemudian menghajarnya. Hanya dengan sekali pukulan, Beming berhasil membuat manusia serigala tersebut tak sadarkan diri. Dan kemudian Beming pun segera menyerap kekuatan iblisnya. Segera setelah itu, Beming meminta para anggota geng tersebut pergi dan membawa ketua mereka untuk dirawat. Sementara dirinya akan mengurus wanita naga tersebut. Berhubung kondisi wanita itu kini sangat lemah, Beming pun mencoba untuk menyembuhkannya terlebih dahulu. Tapi anehnya, kekuatan Beming sama sekali tidak berpengaruh terhadap tubuhnya. Dan setelah diamati, wanita tersebut ternyata sedang keracunan darah naga. Segera Tengu pun meminta Beming untuk menghisap darah naga yang masih berada di dalam tubuh si wanita, sebelum racun tersebut menyebar ke seluruh tubuh. Dan beruntungnya, cara tersebut berhasil. Perlahan tato naga yang ada pada tubuh si wanita mulai memudar, yang mengartikan jika efek racunnya sudah mulai hilang. Tapi sialnya, darah naga tersebut malah meracuni Beming. Dan anehnya dalam keadaan tersebut, Beming mendapatkan sebuah penglihatan mengenai sekelompok orang yang sedang melakukan penelitian di sebuah lab. Dan di sana juga sempat terjadi konflik. Sebab para peneliti tidak kunjung memberikan hasil yang diinginkan oleh si pria berjubah merah tersebut. Ia bahkan kembali memperingati para peneliti untuk bekerja lebih keras lagi dan segera menyelesaikan tugas mereka. Lalu pria berjubah merah itu pun pergi begitu saja. Sayangnya, penglihatan Beming cuma sampai di situ saja, sebab Tengu sudah berhasil mengeluarkan darah naga dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Beming pun berniat untuk mengambil kalung wanita tersebut secara diam-diam. Tapi tiba-tiba wanita tersebut sadar dan meminta Beming untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Meski racun sudah berhasil dikeluarkan sepenuhnya, namun kondisi tubuh si wanita masih sangat lemah, sehingga terpaksa Beming pun menuruti kemauannya dan membatalkan niat untuk mencuri kalung naga miliknya. Di perjalanan, Beming pun menceritakan kepada Tengu mengenai penglihatan yang ia dapatkan. Dan karena hal tersebut, Beming semakin yakin jika wanita yang sedang bersamanya bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga.
Oleh sebab itu, Beming memutuskan untuk berusaha menjalin hubungan baik dengan wanita tersebut. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di sebuah paviliun mewah. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh Beming untuk segera menjauhi kawasan tersebut. Dan kemudian sekelompok wanita bersenjata pun menghampirinya. Beming tentu saja sangat terkejut karena tiba-tiba para wanita itu langsung mengarahkan senjata mereka kepadanya. Beming pun berusaha menjelaskan jika dirinya hanya berniat untuk mengantar wanita bertato naga tersebut. Dan ia juga menjelaskan jika si wanita sempat keracunan darah naga dan harus segera diobati. Anehnya, para wanita tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai darah naga, sehingga mereka mengira jika Beming sedang berusaha untuk berbohong. Tapi beruntunglah, seorang wanita yang bernama Yun datang dan mengetahui jika perkataan Beming tersebut benar. Berhubung Beming sudah menyelamatkan tuan mereka, Yun pun hendak memberikan Beming sejumlah uang sebagai ucapan terima kasihnya. Beming pun menerima uang tersebut, namun ia tidak ingin pergi begitu saja. Akhirnya, Beming pun memutuskan untuk berpura-pura pingsan agar ia bisa masuk ke dalam paviliun. Alhasil, ide licik Beming tersebut pun berhasil membuat para wanita tersebut kasihan terhadapnya. Segera Yun memerintahkan para pasukan wanita tersebut membawa Beming dan Tengu masuk ke dalam paviliun untuk dirawat. Dan setelah berhasil masuk, Beming dan Tengu pun segera mengatur rencana untuk menyusuri paviliun demi mencari kalung naga. Dan untuk melakukan hal itu, Tengu pun menggunakan mode Yuansen-nya. Tapi sayangnya, baru saja mereka mau beraksi, terdengar suara beberapa orang yang berjaga tepat di depan pintu kamar Beming, yang mengartikan jika pergerakan Beming di tempat tersebut sangat diawasi. Namun Beming tidak kehabisan akal. Dirinya kemudian memiliki ide untuk menggunakan anjing kecil yang bernama Xiao Tian tersebut untuk membantunya. Dan tidak butuh waktu lama, Xiao Tian pun berhasil mengalihkan perhatian si penjaga. Dengan begitu, Beming dan Tengu pun memiliki kesempatan untuk menyelinap keluar dan menyusuri tempat tersebut. Meski begitu, Tengu tetap memperingati Beming untuk lebih berhati-hati, sebab ia dapat merasakan banyak sekali segel kuat yang melindungi tempat tersebut. Perlahan-lahan Beming dan Tengu pun mulai menyusuri tempat itu, dan anehnya, mereka tidak menemukan siapapun di tempat seluas itu, kecuali seorang wanita yang terlihat seperti seorang pelayan. Beming pun membuntutinya hingga berakhir di depan pemandian air panas. Meski Tengu memaksa untuk terus mengikuti wanita tersebut, namun Beming tidak menghiraukannya. Tidak lama kemudian, wanita yang sebelumnya Beming ikuti akhirnya keluar dengan membawa banyak sekali senjata. Melihat ada kesempatan, Beming pun berniat untuk menelusuri tempat pemandian air panas tersebut. Tapi sialnya, aksinya itu malah tertangkap basah oleh si pelayan. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel saya yang lain. Caranya sangat mudah. Kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.